Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat dan lancar rezekinya, amin. Kali ini saya akan ceritakan tentang seorang gadis yang mempunyai kemampuan supranatural tapi dia sendiri tidak menyadarinya. Dan malah dia dituduh bersekongkol sama iblis guys. Jadi kayak mana ceritanya? Mari kita simak, check it out. Film yang akan saya ulas kali ini bertema horor guys. Dan judul film ini adalah The Cleansing di Sauberung yang dirilis tahun 2019 lalu guys. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan dulu tokoh-tokoh yang ada di film ini. Yang pertama ada Alice, Thomas, sang pembersih, dan Mary. Dan tanpa banyak basa-basi dan banyak cincong, kita langsung ke alur ceritanya guys. Let's go. Kisah ini dimulai dengan sebuah desa yang terkena wabah kutukan, di mana setiap orang yang terkena wabah ini pasti meninggal. Dan hampir setiap harinya di desa itu ada saja yang meninggal guys. Dan bagi yang terkena wabah itu pasti langsung dibunuh oleh sang pembersih. Dan Alice adalah salah satu dari penduduk di desa itu. Dia masih gadis dan cantik rupawan. Dia tinggal bersama ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Di desa itu ada seorang laki-laki yang bisa dibilang sebagai orang yang paling dipercaya di desa itu bernama Thomas. Pada suatu waktu, Kang Thomas ini selalu memperhatikan gerak-gerik Alice yang mencurigakan. Dan memang Pak Thomas ada rasa cinta kepada Alice. Dan Thomas pun mendekati Alice saat Alice mencari ramuan-ramuan. Dan sebab itu juga Pak Thomas ini mencurigai ada sesuatu yang gak beres dengan Ibu Alice. Dan saat Pak Thomas dan sang pembersih hendak membakar para korban-korban yang terkena wabah, Pak Thomas ini mengadukan ke sang pembersih bahwa ada yang gak beres dengan Ibu Alice karena tidak terlihat beberapa waktu. Dan atas ucapan Pak Thomas, sang pembersih pun langsung mendatangi rumah Alice dan memeriksa Ibu Alice. Dan barang siapa yang terkena kutukan wabah akan ada tanda di bagian pundak. Dan ternyata benar, tanda itu ada di pundak Ibu Alice. Dan sang pembersih pun langsung membunuhnya saat itu juga. Alice pun menangis melihat hal itu yang terjadi di depan matanya, dan sang pembersih pun membakar mayat-mayat berserta Ibu Alice yang barusan dibunuh. Beberapa hari Alice nggak mau makan guys, bukan karena nggak ada beras, tapi memang lagi pikirannya kacau. Dan keesokan harinya saat Alice hendak masuk ke rumahnya, di situ sudah standby Pak Thomas menunggunya. Dengan basa-basi minta maaf dan memberikan apel yang 5 ribuan, Pak Thomas pun mengutarakan maksud agar Alice mau hidup berumah tangga dengan dia. Dan dengan hati senang gembira Alice pun meludahinya. Menerima perlakuan itu, Pak Thomas pun mengancam Alice dan mengatakan Alice itu pengikut iblis. Setelah ditolak mentah-mentah dan menuduh Alice pengikut iblis, Alice pun diinterogasi. Untuk membuktikan bahwa Alice bukan pengikut iblis, ia pun disuruh membaca ayat-ayat Tuhan, namun Alice hanya diam saja. Dan entah kenapa Alice tidak sanggup membaca itu. Dan Thomas pun memeriksa punggungnya adakah tanda-tanda dia terkena kutukan wabah, dan ternyata tidak ada. Thomas, please. Dan seperti yang tadi, lagi-lagi Pak Thomas merayu Alice agar dia mau menjadi istrinya dan lepas dari masalah itu. Dan lagi-lagi dengan hati gembira Alice pun meludahinya lagi. Merasa kesal, Pak Thomas pun membawa Alice, alih-alih bukan pengikut iblis, Alice direndam ke dalam air dan disuruh mengaku, dan Alice pun tetap diam saja. Speak the Lord's prayer and cleanse your wicked soul.
Setelah dengan air tidak berhasil, Pak Thomas kembali menguji Alice dengan api, yaitu dengan memegang bara api. Jika lukanya sembuh dengan cepat, maka bisa dipastikan dia pengikut iblis. Confess now before it is too late. Tidak cukup sampai di situ, si Alice pun digantung 3 hari 3 malam dan diminta untuk mengaku. Hingga pada sewaktu-waktu, Mary pun menolong Alice dan menurunkannya dan memintanya untuk lari sejauh mungkin. When the cancer finds out what has transpired here tonight, he'll come looking for you. Alice pun terus berjalan jauh ke dalam hutan sendirian dan tak tahu harus kemana, hingga dia bertemu sebuah pondok dan dibius oleh seorang pria. Saat Alice terbangun, ia pun melihat pria itu sedang sarapan dan Alice pun diajak untuk sarapan. Dan ternyata laki-laki ini ahli masalah ramuan-ramuan. Alice pun diperkenalkan dengan ramuan akar, di mana ramuan akar itu akan memberikan efek halusinasi yang bisa jadi panduan atau peringatan. What you see could be guidance or a warning. Dan alangkah terkejutnya Alice, ternyata yang datang dalam halusinasinya itu adalah sang pembersih. Lalu Alice pun mencoba bangun dan melihat segala sesuatu di dalam pondok itu. Dan Alice pun tertarik kepada sebuah mangkok kecil yang berisi sesuatu dan berniat menciumnya. Dan pada saat yang bersamaan, pria pemilik pondok pun datang dan melarang Alice untuk mencium ramuan itu, karena jika sampai menghirup itu akan membuat tubuh mendidih, apalagi jika terkena sifatnya seperti air keras yang bisa melumatkan kayu, daging, dan sebagainya. Pada suatu malam, pria itu bercerita kepada Alice bahwa dia sebenarnya sudah terkena kutukan itu. Dan tandanya pun sudah ada di pundaknya. Dan dia pun juga bercerita jika seandainya menular, Alice pun pasti sudah tertular kutukan itu. Tapi pria itu pun bilang nampaknya Alice kebal terhadap wabah itu. I've tried curing myself, but my time is running short. Sekarang kita kembali ke Pak Thomas, guys. Suatu malam Pak Thomas bangun dari duduknya karena ada yang mengetuk pintu dengan kerasnya. Setelah dibuka, ternyata itu adalah sang pembersih. Sang pembersih bertanya kepada Thomas bahwa dia mendengar Thomas telah menemukan penyebab wabah itu. Thomas pun menjawab yang ditujukan kepada Alice dan menjelaskan ciri-cirinya kepada sang pembersih. Dan dari gelagatnya, sang pembersih ini seolah-olah tahu dengan sosok wanita yang dimaksud oleh Thomas. Sekarang kita kembali ke Alice lagi ya guys. Ketika berjalan dalam hutan, Alice melihat bayangan sang pembersih yang mendekatinya dan ia pun berlari sekencang-kencangnya untuk kembali ke pondok dan mencari bubuk yang sifatnya kayak air keras itu guys. Dan ketika sang pembersih hampir menyentuhnya, ia pun berhasil menemukan bubuk itu dan langsung melemparkannya ke muka sang pembersih. Dan ternyata itu membuat sang pembersih membuka topengnya. Alangkah terkejutnya Alice, ternyata sang pembersih adalah pria pemilik pondok yang selama ini bersamanya. Dan akhirnya terjadi adu mulut antara Alice dan sang pembersih. Dan saat sang pembersih hendak menusuk Alice dengan pedangnya, seketika apa yang diucapkan Alice pun terjadi, sehingga akhirnya Alice pun menyuruh sang pembersih untuk mengambil gelas di tangannya dan minta disiramkan ke wajahnya sendiri. Ia pun menuruti perintah tersebut. Dan Alice pun sudah hilang kendali saking gerahnya atas peristiwa di desanya, di mana semua orang memburunya agar disiksa. Alice pun mendatangi desanya dan membakar akar halusinasi dengan wajah yang sudah berubah, dan asap pun telah menyebar. Dan Alice pun mulai membunuh satu persatu orang yang menjahatinya.
dan apapun yang diperintahnya pasti dituruti. Drink, Victoria. Giliran Thomas sekarang. Thomas pun dibius sama Alice diikat di kayu salib seperti dirinya waktu lalu. Dan Thomas pun berkata, berarti benar dugaan kami kalau kamu bersekutu sama iblis. So you're right about you. You truly are bewitched by the devil. Alice pun menjawab, bukan iblis yang membuat yang jadi begini, tapi kamu Thomas, kata Alice. The devil didn't make me what I am. You did. Then speak the words. Dan Thomas pun masih tetap menyangkal. Kalau memang Alice tak bersekutu dengan iblis, Alice disuruh membaca ayat-ayat Tuhan. Say it's true. Prove it. Speak the words. Dan Alice pun mengucapkan ayat-ayat Tuhan dengan fasihnya dan menusuk Thomas agar jadi almarhum. Proof you want. Our Father, who art in heaven. Dan Alice pun membebaskan Mary yang ternyata selama ini dikurung sama Thomas. Dan cerita pun habis.